Halo semuanya, kembali lagi bersama kami dalam video pembelajaran manajemen keuangan internasional bersama saya Isra Fahriani dan rekan saya Hanum Reski Melinda. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pembahasan mengenai multinational capital budgeting. Kalau dalam pembahasan sebelumnya kami sudah membahas mengenai konsep dasar, perspektif parent dan subsidiary serta contoh kasus perusahaan Spartan, maka di pembahasan kali ini kami akan fokus pada penyesuaian analisis terhadap kondisi khusus dan cara menilai risiko proyek internasional. Ya, benar sekali. Dalam praktiknya, analisis capital budgeting untuk perusahaan multinasional itu tidak pernah sesederhana model dasar. Ada beberapa faktor eksternal yang bisa mengubah hasil keputusan investasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyesuaikan analisisnya agar hasilnya tetap relevan dan akurat. Kondisi pertama yang perlu diperhatikan adalah perubahan nilai tukar atau exchange rate fluctuation. Karena proyek internasional itu melibatkan lebih dari satu mata uang, jadi setiap perubahan nilai tukar dapat secara langsung mempengaruhi arus kas yang diterima oleh induk perusahaan. Ya, benar sekali. Misalnya pada kasus perusahaan Spartan yang telah kita bahas sebelumnya, ketika dolar Singapura menguat terhadap dolar Amerika Serikat, maka nilai arus kas yang dikonversi itu meningkat, sehingga nilai net present value proyek menjadi lebih besar. Sebaliknya nih, jika mata uang asing melemah, maka nilai arus kas yang diterima induk perusahaan akan turun dan bisa membuat proyek menjadi tidak layak. Untuk mengatasi ketidakpastian ini, multinational corporate biasanya melakukan analisis sensitivity to exchange rate, yaitu menguji bagaimana perubahan nilai tukar dalam beberapa skenario dapat mempengaruhi hasil net present value. Dengan cara ini, manajer dapat memahami tingkat ketergantungan proyek terhadap fluktuasi mata uang. Nah, benar. Selain nilai tukar, faktor kedua yang juga berpengaruh besar adalah inflasi. Tingkat inflasi di negara host dapat mempengaruhi biaya produksi, harga jual, bahkan tingkat permintaan. Jika inflasi tinggi dan tidak diimbangi dengan harga yang proporsional, maka margin keuntungan juga akan menurun. Oleh karena itu, dalam perhitungan arus kas, perusahaan harus memastikan bahwa semua proyeksi pendapatan dan biaya sudah mencerminkan tingkat inflasi yang realistis. Bahkan, beberapa perusahaan menambahkan inflation premium ke dalam tingkat diskonto untuk mengimbangi ketidakpastian tersebut. Ya, faktor ketiga adalah faktor pembiayaan atau financing. Ada dua pendekatan umum di sini. Yang pertama adalah proyek dapat didanai sepenuhnya oleh induk perusahaan atau parent financing. Yang kedua adalah sebagian oleh anak perusahaan melalui pinjaman lokal atau local financing. Jadi, jika anak perusahaan menggunakan pembiayaan lokal, ada keuntungan yang diperoleh karena bunga yang dibayar bisa dikurangkan dari pajak lokal dan resiko nilai tukar dapat dikurangi. Namun penggunaan pinjaman lokal juga berarti adanya kewajiban pembayaran. Kewajiban pembayaran ini bersifat tetap yang bisa menambah resiko keuangan jika arus kasnya tidak stabil. Ya, dengan demikian sumber pembiayaan harus dianalisis secara hati-hati karena akan mempengaruhi struktur modal, risiko, dan tingkat pengembalian proyek secara keseluruhan. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu penilaian risiko atau risk assessment dalam proyek internasional. Karena kondisi ekonomi, politik, dan nilai tukar di setiap negara itu berbeda, proyek internasional memiliki risiko yang jauh lebih tinggi dibanding proyek domestik. Ya, benar sekali. Di sini ada 3 pendekatan umum yang biasa digunakan untuk menilai risiko dalam multinational capital budgeting. Yang pertama adalah sensitivity analysis, yang kedua scenario analysis, dan yang ketiga adalah simulation. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada sensitivity analysis. Sensitivity analysis di sini digunakan untuk melihat bagaimana perubahan satu variabel tertentu seperti nilai tukar, biaya, atau harga jual dapat mempengaruhi net present value. Jadi jika perubahan kecil pada satu variabel dapat menghasilkan perbedaan besar pada net present value, maka proyek tersebut dianggap sensitif dan beresiko tinggi terhadap variabel tersebut. Ya, yang kedua adalah skenario analysis. Di sini
manajer keuangan membuat beberapa skenario yang mencakup kombinasi perubahan beberapa variabel sekaligus, seperti skenario optimistis, realistis, dan pesimistis. Nah, hasil dari perbandingan antar skenario tersebut akan membantu menentukan bagaimana performa proyek dalam berbagai kondisi ekonomi. Kemudian yang ketiga ada simulation, sering disebut juga dengan Monte Carlo simulation. Metode ini menggunakan perangkat lunak komputer untuk melakukan ribuan perhitungan acak berdasarkan distribusi probabilitas dari berbagai variabel. Hasilnya berupa rentang kemungkinan NPV atau net present value dan tingkat risiko yang lebih akurat. Ya, selain ketiga metode itu, perusahaan juga bisa menggunakan risk adjust discount rate, yaitu dengan menaikkan tingkat diskonto untuk proyek yang resikonya lebih tinggi. Dengan cara ini, maka nilai net present value akan turun dan memberikan margin keamanan terhadap ketidakpastian. Jadi pendekatan ini tuh secara prinsip menggabungkan resiko langsung ke dalam perhitungan arus kas, sehingga keputusan investasi menjadi lebih realistis. Namun penentuan besaran risk premium harus didasarkan pada analisis empiris, bukan asumsi dari mereka sendiri. Nah, setelah melakukan seluruh analisis tersebut, langkah berikutnya adalah mengintegrasikan hasil perhitungan ke dalam keputusan manajerial. Artinya adalah perusahaan tidak hanya melihat hasil dari net present value, tetapi juga mempertimbangkan risiko, stabilitas makroekonomi, dan juga strategi jangka panjang di negara host tersebut. Ya, benar sekali. Misalnya, meskipun proyek memiliki net present value yang positif, perusahaan bisa saja menolak proyek tersebut jika risiko politik atau ketidakpastian regulasi terlalu tinggi. Sebaliknya, proyek dengan net present value sedikit lebih rendah bisa tetap diterima jika mendukung strategi ekspansi pasar global. Ya, dalam konteks multinasional capital budgeting ini, pendekatan yang digunakan bukan hanya soal menghitung angka, tapi juga menilai keberlanjutan dan konsistensi strategi global dari perusahaan tersebut. Dengan kata lain, keputusan investasi internasional yang baik harus seimbang antara potensi keuntungan dan resiko yang dihadapi, serta analisis kuantitatif dan kualitatifnya juga harus saling melengkapi. Oke, sebagai kesimpulan, multinational capital budgeting ini merupakan alat yang penting bagi perusahaan multinasional dalam menentukan kelayakan proyek investasi lintas negara. Analisis ini mencakup proyeksi arus kas, pertimbangan nilai tukar, pajak, inflasi, serta pembiayaan. Yang semuanya ini harus dinilai dari perspektif induk perusahaan. Selain itu, penilaian risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses ini melalui metode seperti scientific analysis, skenario analysis, dan simulation. Perusahaan dapat memperkirakan dampak ketidakpastian terhadap hasil investasi dan mengambil keputusan yang lebih rasional tentunya. Ya, benar sekali. Dengan demikian, multinational capital budgeting ini tidak hanya berfungsi sebagai alat perhitungan finansial saja, tetapi juga sebagai kerangka strategis yang membantu perusahaan menavigasi kompleksitas ekonomi secara global. Jadi, analisis yang komprehensif dan akan membantu multinational corporate mengambil keputusan investasi yang lebih tepat, efisien, dan selaras dengan tujuan jangka panjang perusahaan itu. Nah, itulah tadi pembahasan materi dari kami. Terima kasih sudah mengikuti dan menonton video pembelajaran kami sampai akhir. Semoga penjelasan materi mengenai multinational capital budgeting ini dapat membantu teman-teman sekalian dalam memahami bagaimana teori dan praktik penganggaran modal internasional dapat diterapkan dalam dunia nyata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.